Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video kali ini, membahas tentang tanya jawab. Tanya jawab ini datangnya dari subscriber. Ada yang menanyakan tentang, ini kita mulai dulu. Ada yang menanyakan, "Halo Kak, selamat malam. Saya dapat nomor ini dari YouTube bla 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 bla. Boleh tanya jawab ke tidak ya?" Pertanyaannya ini, kalau cara supaya membuat hotkeys yang diedit di Jolcat 51 bisa permanen itu gimana ya Kak caranya? Mungkin bukan mungkin ya. Ini akhirnya saya respon di chat berikutnya di bawah. Kebetulan malam itu lagi di depan PC. Saya bilang, bisa ditelepon nggak? Kalau bisa ditelepon, saya telepon aja. Maksudnya kebetulan saat itu depan PC, dia butuh jawaban secepatnya ya, jadi telepon aja. Dan malam ini baru bisa dibuatin videonya. Barangkali teman-teman yang lain punya permasalahan yang sama tentang hotkey. Memang belum pernah juga saya buatkan. Maksud dia tuh, dia kerja di kerja di kantor, terus kemudian dia punya hotkey sendiri mungkin di kantor. Nah, begitu dia bawa pulang ke rumah, ini Jolcatnya masih pakai hotkey default, sehingga gimana nih caranya biar sama, atau dia udah udah ngerubah hotkeynya tapi kok nggak permanen. Jadi begitu di close, dibuka, balik lagi ke hotkey atau shortcut yang asalnya. Jadi belum di save. Yang mungkin yang dia maksud permanen itu saat di close softwarenya, dibuka lagi tuh shortcutnya tetap sama. Oke, langsung aja kita praktekin di sini konfigurasi hotkey. Nah, ini bisa digedein gini. Kayaknya nggak bisa digedein ya. Nggak bisa. Ini kita dari kanan dulu. Perkenalan saya jelasin dari kanan dulu. Ini file, ini keluarganya. Ini edit, ini keluarganya. Ini view, ini keluarganya. Terus sampai ke pick, ini keluarganya, dan seterusnya. Ini adalah seperti menu-menu yang ada di sini nih. File keluarganya ada sampai ke exit. Kita lihat file sampai ke exit, terus edit sampai ke create edit material. Ini keluarganya nih, semua nih, banyak nih di sini. Jadi kalau kita lihat lagi tadi, edit keluarganya sampai create edit material. Nah, di sebelah kirinya ini adalah hotkey atau shortcut bawaan. Nah, ini maksudnya Ctrl N tuh gini, misalnya nih, hanya contoh satu aja ya. Ctrl N, seandainya kayak gini, Ctrl N, kita klik di keyboard, Ctrl N. Nah, ini lembar kerja baru. Terus apalagi, Ctrl O, open. Ctrl O, nah, open gitu. Jadi daripada mengakses ini mungkin lama, terus makan waktu kan, belum nyarinya
hotkey itu digunain untuk mempersingkat akses ke tools daripada nyari-nyari. Kadang kita tahu nama, tahu fungsi tapi nggak tahu letaknya di mana. Jadi daripada nyari-nyari, oh ini apa nih, kita sering pakai ini nih, cuman karena nggak tahu namanya, karena sering dipakai, bingung nyarinya, ya udah dibuatin itu aja hotkey, shortcut. Ya intinya saya rasa paham lah ya sistem kerjanya. Nah di sini pun udah juga, misalnya di sini nih file new control N. Nah di sini juga ada nih file new control N, udah ada keterangannya, berarti ini nih belum dibuat hotkey nih. Ini save as belum dibuat hotkey, terus ini juga masih kosong, yang lain juga sama. Itu yang udah ada ininya nih berarti udah dibuat, dan ini adalah hotkey pribadi saya. Nah sekarang kita membahas sesuai dengan pertanyaannya yang di sini tadi. So yang di sini bagaimana supaya membuat hotkey secara permanen ya. Nih mau tanya Kak, bisa permanen gitu nggak caranya? Gitu, ini nggak kebuka ya. Jadi perkenalan udah cukup. Nah ini bisa permanen gitu gimana ya? Artinya di save. Nah, kita punya hotkey pribadi atau shortcut pribadi yang udah kita save. Oke, masuk ke topiknya, define hotkey. Kita klik aja. Nah ini Ctrl N. Ini nggak ini sih ya, define hotkey. Nah, ini masih kosong. Sebenarnya ini klik 2 kali juga sama. Klik 2 kali itu sama aja kayak define hotkey. Gitu. Artinya misalnya di sini mau mengganti, ini kan shift Y. Shift Y ini apa nih, kita mau ganti jadi shift Z atau shift 3 atau shift sama dengan. Nah itu shift sama dengan. Itu kalau mau ganti hotkey yang udah ada, gantinya di situ, klik 2 kali atau define hotkey. Gitu. Remove ya tinggal di remove aja tuh. Remove. Misalnya ini kita nggak mau pakai nih, ya remove gitu. Load hotkey. Berarti udah jelas ya. Define itu atau klik 2 kali. Nah ini kita mau ganti nih Ctrl Z jadi Ctrl 1 misalnya. Saya jadi Ctrl 1, oke. Jadi Ctrl 1 kan. Oh kita salah, mau dihapus aja ya remove gitu. Nah sekarang berikutnya load hotkey. Nah semisal nih datang teman kita nih iseng, kemudian pas kita mau kerja ini hilang nih, hotkey hilang, gimana caranya supaya balik lagi? Nah kalau kita udah nyimpen file kita sebelumnya, udah save, tinggal di load aja nih, di load tuh. Ini hotkey buatan saya sendiri pribadi, tinggal di klik di sini, terus sebentar saya pause dulu. Sorry ya, tadi mau di pause nggak bisa. Tinggal di load hotkey, open. Nah dia balik lagi tuh. Jadi kalau misalnya ini udah dihapus temen,
Ini udah dihapus teman nih. Nah, kita mau ambil hotkey pribadi kita, tinggal di load, terus di apa namanya, hotkeynya yang udah di save kita ambil, open. Nah, dia balik lagi tuh. Itu untuk, jadi kalau misalnya main nih ke rumah teman, hotkeynya beda, ya udah kita bawa hotkey sendiri yang udah kita save. Caranya tinggal ambil aja, load. Nah, ini hotkey kita nih. Ini bisa kita taruh di flash disk, kita bawa kemana-mana. Jadi walaupun ngerjain di komputer siapapun, saat hotkeynya beda, ini bisa dimanfaatin. Oke, yang berikutnya itu save. Ya, save tentu misalnya kita dibuat, misalnya di sini nih export, define. Export itu kita kasih B, misalnya kita kasih shift control B. Nah, export itu misalnya kita kasih shift control B. Udah ya, semua udah kita rubah sesuai dengan kemauan kita, tinggal di save. Tinggal di save, ya udah kasih nama kemudian save gitu. Atau kita mau memperbarui dengan memperbarui hotkey yang udah ada, ya tinggal kasih nama ini, tinggal di save. Nanti kan ada pertanyaannya mau diganti nggak? Aku mau diganti, yes gitu. Udah, terus kemudian cancel, oke. Saat misalnya udah di save, ya tinggal kita oke. Terus nanti pas dibuka lagi, hotkey yang kita udah save itu atau kita udah rubah di sini otomatis berubah. Artinya hotkey bawaan dari Jewelcat ini udah berubah dengan hotkey yang udah kita load tadi. Dengan syarat ini penempatan ini jangan dipindah-pindah nih. Penempatan apa namanya? Penempatan nah ini penempatan ini jangan dipindah-pindah nih. Misalnya kita kan naruh di picture nih, takutnya ke delete atau apa, kita cari, taruhlah tempat yang aman, misalnya di Jewelcat-nya aja, misalnya sistem C terus Jewelcat. Nah, kita taruh sini nih, kita kasih nama, itu lebih safety karena folder C ini kan hampir jarang kita sentuh nih, hampir nggak pernah kita sentuh selama pengoperasian komputer. Tapi kalau ini kan tadi saya ini kan nge-save-nya di mana nih, di picture. Nah, ini takutnya ada kecelakaan ngeklik, akhirnya jadi ke delete gitu. Jadi saat nge-save taruhlah di tempat yang aman. Terus ini yang save hotkey as text file. Nah, ini setelah kita rubah semuanya, kita save. Misalnya kita mau catat nih, kita mau print. Nah, save hotkey as text file, adanya di picture. Nah, ini udah di save sebagai teks. Nah, jadi hanya mindahin yang ada di sini yang udah kita rubah menjadi teks. Rasa udah cukup jelas penjelasan hotkey ini. Kalau penjelasannya terlalu belepetan, ya mohon maaf. Ini udah 15 menit, saya rasa cukup. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyain lagi di kolom komentar atau hubungin di nomor WhatsApp